Nah, setelah kita sudah mengetahui mengenai kalor dan kerja, sekarang saya mau bawa kita ke satu hukum yang penting yang disebut sebagai hukum pertama termodinamika. Hukumnya sebenarnya sederhana. Jadi hukum tersebut bilang bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi total energi itu sebenarnya konstan. Hanya bentuk-bentuknya saja yang kemudian berubah bentuknya. Secara matematis, kita tulis begini teman-teman. Kita tulis delta E sama dengan Q plus W. Ya, Q kita sudah belajar kalor, W work atau kerja. E apa di sini Pak? Delta E di sini apa maksudnya? Delta E ini kita sebut sebagai perubahan energi dalam, ya, internal energi dalam bahasa Inggrisnya, ya. Internal energi di gabungan kalor dan kerja itu kita sebut sebagai perubahan internal energi. Nah, maksudnya gimana? Kenapa persamaan ini mewakili tadi bunyi dari hukum pertama termodinamika? Sekarang teman-teman perhatikan, ya. Katakanlah sistemnya sistem gas seperti ini, oke. Kemudian saya kasih pemanas, sekarang lagi warna merah. Yang terjadi adalah kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Meningkatkan apa? Meningkatkan temperatur, meningkatkan suhu dari si gas. Dan kita tahu gas kalau suhunya itu meningkat, energi kinetiknya meningkat, maka dia akan melakukan ekspansi. Volumenya akan bertambah. Jadi saat dia terima kalor dari si pemanas yang merupakan bagian dari lingkungan, gas akan melakukan ekspansi. Piston akan naik ke atas. Volumenya bertambah. Maka yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi adalah kita sedang mengkonversi energi kalor menjadi energi kerja. Itu yang terjadi. Jikalau seluruh energi kalor kemudian berubah menjadi kerja, maka temperaturnya akan konstan, sama. Tapi let's say seluruh energi kalor yang diserap, oke, sebagian diubah menjadi kerja, sebagian diubah menjadi kerja. Maka temperaturnya akan naik, tapi tidak setinggi yang seharusnya kalau tidak ada konversi dari kalor ke kerja. Jadi misalkan kalau Q-nya ada 100 misalkan ya, satuan energi itu joule ya. Maka Q daripada si pemanas yang diterima oleh sistem katakanlah sebesar 100 joule. Kemudian kalor ini dipakai kerja 50 joule misalkan. Dipakai kerja 50 joule, maka tandanya negatif karena dipakai untuk kerja. Maka secara total kita bisa hitung delta E atau perubahan energi dalamnya sebesar 50 joule. Jadi akan mengalami ekspansi dan temperaturnya juga akan naik. Tapi naiknya tidak full. Tidak seperti kalau dia menerima 100 joule energinya. Mungkin tidak Pak, kalau misalkan kalor yang diterima itu 100 joule, tapi kerjanya itu 150 joule. Jika ini yang terjadi, maka delta E-nya menjadi minus 50 joule. Kalau delta E minus 50 joule, energi dalamnya turun, maka temperatur akhir akan lebih rendah dari temperatur awal. Kenapa? Karena sebagian daripada internal energi yang sudah dimiliki dipakai untuk melakukan kerja. Jadi, mau kasus manapun, sebenarnya nilai
energi totalnya akan sama. Yang terjadi hanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti itu.